industri perlu investasi, industri perlu kemajuan teknologi. Mimpi untuk melahirkan mobil nasional itu nggak mungkin dari yang namanya sedan aslinya. Saya nggak mau pusing dekat dengan pemerintah, terus terang aja. Saya mungkin termasuk yang nggak terlampau dekat. Semua pikir, wah ini miliknya Subronto Laras, wah ini rajanya Suzuki, pasti duitnya banyak, kan begitu. Datang from nowhere istilahnya. Walaupun tadi ada Pak almarhum Pak Ngudi Gunawan yang mulai mendatangkan sepeda motornya. Tapi begitu mulai dibesarkan menjadi industri yang betul, itu kebetulan yang jadi nakodanya kan saya. Gitu. Kita akan berjalan jauh, tetapi kita akan tabah dan gembira dalam perjalanan ini. Karena kebahagiaan kita bersama akan kita rasakan. Rangsangan pemerintah itu bikin mobil nasional yang dasarnya adalah kendaraan niaga. Karena waktu itu memang udah jadi raja jalanan tuh Colt, Mitsubishi, ya kan? Sehingga saya udah 2.000-3.000 sebulan. Jadi semua mobil itu Colt. Nah kita bilang kan cuma ada satu nih, Colt. Kenapa kita nggak bikin lagi satu yang sama seperti ini, bisa apa enggak? Mereka bilang, wah ya sempet istilahnya lu gila ah, dibilang gitu. Udah nggak mungkin kita bisa mampu bersaing gitu. Tapi karena kita investasi, saya bilang kenapa enggak gitu. Coba deh. Nah sampai akhirnya ya gini deh, mulai dulu. Coba yang pickup yang kecil. Nah waktu itu masuk, kita coba, memang setengah mati. Nggak lebih dari 20 sebulan. Siapa yang mau ngerti mobil Suzuki gitu. Suzuki kan motor gitu. Berat buat kita. Kita bikin itu akhirnya nggak laku sama sekali. Di Indonesia ini, produk manapun juga yang masuk lebih dulu, itu menjadi sellable. Contoh motor. Waktu kita bikin sepeda motor Suzuki, misalnya saya jual di Medan gitu. Orang sana bilang Honda, karena Honda lebih dulu masuk. Tempat parkir, bukan dibilang parkir sepeda motor, tempat parkir Honda gitu. Jadi itu problematik yang kita hadapi. Akhirnya peluang itu mesti kita terobos dengan segala strategi yang cocok untuk itu. Di samping sebagai usaha untuk dapat berswasembada di bidang pangan, maka pembangunan sektor pertanian bertujuan untuk menaikkan penghasilan dan kesejahteraan jutaan petani yang merupakan lapisan terbesar masyarakat kita. Ya kebetulan itu ada terjadi panen cengkeh yang luar biasa di Manado. Ya, baca di koran, wah orang Manado petani itu beli lemari es misalnya begitu. Tapi listriknya nggak ada di hutan. Wah ini ada daerah di negara kita ini yang mendadak kaya raya gitu. Nah itulah yang kita bidik. Dan karena memang saya preli dasarnya segala macam, saya juga bisa demonstrasikan mobil itu. Jadi petani saya bilang ya taruh aja itu cengkeh 1 ton di belakang gitu. Karena ini 2 tak kan. Saya akan naik gunung ke atas itu gitu. Kita buktikan. Wah bro hebat nih, ini baru mobil nih katanya begini. Karena dulu kan mobil tua semua yang ada di sana. Akhirnya menjadilah kendaraan yang sangat dibutuhkan waktu itu untuk petani. Sampai akhirnya kita kembangkan juga ke angkot. Kita dasarnya pickup, cuma dikasih terpal, kasih kursi gitu. Artinya manusia itu didudukin kayak barang aja gitu. Kerjasama sama Departemen Perhubungan setempat ya. Dan itu menjadi populer dan punya volume yang cukup besar. Cerita itu sampai ke sini. Misalnya kita ada daerah pegunungan, Puncak, ya kan Jawa Barat, Sukabumi. Nah ini pengusaha, kita angkat dealer di situ juga itu melihat ini ada potensi. Masuk ke Jakarta, saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Koperasi Angkatan Udara. Halim Perdana Kusuma. Itu karena itu kan menjadi daerah kontrol Angkatan Udara. Itu kan besar sekali zaman dulu. Jadi di dalam kawasan itu mereka mau kendalikan supaya angkutan penghuni di situ itu bisa dilayani sama ini. Sehingga kerjasama kami dengan Koperasi AU itu jalan itu. Nah cerita itu akhirnya kan berkembang. Akhirnya kan dia nyerempet ke pinggir Halim ini sampai ke daerah Bekasi segala macam kan. Nah masuklah baru ke Jakarta gitu. Ya, baru pemerintah terus menyadari wah ini bahaya juga nih.
bus ini kesodok sama ini, karena ini akan menjadi sarana transportasi yang lebih efektif. Tapi kuncinya kembali lagi, kita kalau mau bicara waktu itu Suzuki berhasil karena kita menciptakan mobil yang murah, ya kan, karena two stroke kan. Terus daya tampungnya masyarakat juga bagus gitu. Koperasi angkutan juga merasa ini mobil efisien. Bahkan di awal-awalnya itu yang namanya koperasi angkutan Bogor, ya kan, Bekasi atau mana itu, kita juga berikan insentif. Dan kita sadar mesin 2 tak itu maintenance-nya kan gampang. Nah, kita kebetulan menikmatin itu karena satu-satunya 2 tak. Iya, yang lainnya semua 4 tak kan. Jadi kita jual ini mobil lebih efisien, ya kan. Betul lebih boros, tapi nggak masalah. Kenapa? Karena bahan bakarnya murah, harga bensin, ya kan. Jadi maintenance juga lebih gampang, kan begitu.